awal tahun 2000 ya, 2003 itu persisnya sudah menarik perhatian. Kenapa menarik perhatian? Karena kemunculannya itu dengan konsep yang luar biasa. Jadi pemberitaannya mencakup semua media. Jadi dia nongol di semua media. Jadi awal 2000-an itu kan cetak masih kuat, tabloid, terus kemudian infotainment masih sangat berjaya ketika itu, dan ya sedikit promosi yang ada di media sosial. Jadi memang Reza muncul dengan menutup semua placement yang ada di media. Jadi dia berhasil mencuri perhatian, apalagi ketika muncul pertama kali dia tampil dengan lagu yang saat itu sedikit berbeda dibanding artis-artis lain ya, dengan kemunculan Reza seperti ada warna baru ketika itu. Jadi agak dia pop jazzy di saat itu. Musik Indonesia tuh sedang rame dengan awal-awal 2000-an itu, 2003 tuh EDM mulai marak ya. Nah, Reza muncul tuh dengan warna jazzy, pop jazz. Jadi emang mencuri perhatian. Jadi namanya tuh langsung nempel di industri musik Indonesia. Nah, Mas, dijuluki sebagai Justin Timberlake Indonesia karena mungkin dulu dia hadir dengan beberapa dance ya, penyanyi Indonesia. Bagaimana Mas tanggapannya? Iya, kan itu membandingkan antara Reza dengan Justin Timberlake pasti nggak bisa apple to apple gitu ya. Nggak pas lah membandingkannya. Ya, tapi zaman itu kan media kan rata-rata pemberitaan itu ingin mencari counterpart dari setiap public figure. Dan seperti yang saya bilang tadi, jadi kemunculan Reza karena dengan energi yang cukup ya, saat itu dia memiliki modal yang saya kira besar banget, sehingga semua media bisa, placementnya itu bisa ditutupi. Jadi ekosistem industri musik Indonesia ketika itu dalam tanda petik itu dikuasai sama Reza Herlambang. Ya, lalu media menyebutkan dia Justin Timberlake-nya Indonesia. Ya mungkin karena warna musik dance yang dimainin sama dia, tapi buat saya nggak pas sih membandingkan Reza ya Reza, Justin ya Justin, karena dance misalnya jauh dibanding sama Justin Timberlake gitu. Terus vokal juga karakternya beda, dan dance yang dimainin oleh Reza sebetulnya itu musiknya ya, tapi cara terus timbre vokalnya Reza itu lebih ke jazz sih sebetulnya, dengan timbre yang agak cenderung ada seraknya dikit. Jadi beda menurut saya. Justin Timberlake sama Reza Herlambang beda, sangat berbeda. Jadi nggak pas untuk dibanding-bandingkan. Nah, Gitu. Mas, sebagai musisi dia juga kan membuat lagu ya, bisa dikatakan sebagai komposer gitu. Nah, melihatnya bagaimana Mas Budi? Apakah termasuk yang sukses juga sebagai komposer? Iya, sebagai komposer Reza Herlambang kan berhasil ya buat lagu untuk Syahrini. Ya, katakanlah satu lagu itu One Hits Wonder. Tapi membuat Syahrini jadi populer. Ya kalau sejujurnya popularitas Syahrini itu kan ya dia dikenal saat dia digamit sama Anang untuk kolaborasi. Tapi dia populer itu karena lagu ciptaan Reza Herlambang. Jadi ya saat itu sebagai penulis lagu ya Reza sangat berbakat ya, talented. Jadi punya kemampuan vokal yang baik, cara menyanyi yang bagus, terus kemampuan menulis, dan
Ya rata-rata penyanyi di Indonesia yang solo ya, sedikit sekali yang menulis lagunya sendiri. Nah, Reza termasuk salah satunya, dan terbukti bukan hanya nulis lagu buat dirinya, tapi dia juga bisa nulis lagu buat orang lain. Dan yang keren, dia bisa nulis lagu yang indah dan populer dinyanyikan oleh Syahrini. Jadi one hit wonder. Setidaknya dalam hidupnya Reza punya one hit wonder yang dinyanyikan sama Syahrini. Jadi sebagai seorang komposer dia keren. Saat ngobrol dengan Anang Hermansyah dalam podcastnya Anang dengan jujur mengakui talenta yang dimiliki sama Reza. Bahkan dia nantang Reza untuk bekerja sama dia di Anang Hijau. Jadi Anang punya proyek musikal ya, mungkin dia membutuhkan kemampuan Reza dalam mencipta lagu. Musikalitas Reza cukup tinggi dan itu udah teruji. Nah, Jadi sebagai komposer ya, udah good. oke, Mas, selain komposer, musisi, dia juga pernah bikin manajemen artis gitu ya. Sempat mengamati nggak sih Mas artis-artis yang diorbitkan dia kualitasnya bagaimana? Namun kan kita lihat mungkin selama 1 dekade ini kayak nggak fokus gitu, bahkan redup. Gimana Mas? Uh, Agak susah memang. Jadi banyak artis yang mencoba membuat manajemennya sendiri, lalu membuat manajemen ngurusin artis yang lain, itu cenderung banyak yang gagal. Ya, saya pakai contoh 2 nama besar aja ya, Slank sama Dewa 19. Itu Slank ketika mereka populer, memiliki dana, akses informasi makin bagus, networking makin luas, lalu mereka membuat perusahaan rekaman, jadi publisher, jadi agency. Slank melakukan hal yang sama, memberikan sejumlah nama. Tapi nama itu nggak pernah lebih besar dari Slank, pasti ya. Dewa 19 juga melahirkan banyak nama. Ahmad Dhani, nama yang dilahirkan oleh Ahmad Dhani, ya saya nggak usah sebut, banyak banget. Ya mereka dikenal, tapi nggak bakal lebih besar dari Ahmad Dhani. Hal yang sama juga, itu terjadi sama Reza. Ini kan soal manajemen, soal fokus. Nah, saya kira artis memang kalau dia dilahirkan sebagai seniman, dia berkarya aja. Berkarya, soal manajemen mungkin diserahin oleh orang lain. Tapi kalau dia udah terjun membuat manajemen sendiri, ya harus fokus. Dan fokus itu dengan seluruh energi, nggak bisa hanya dia sendiri, dia harus melibatkan tenaga-tenaga yang profesional. Ya tadi cukuplah saya mau menyebutkan 2 nama besar itu untuk membuktikan bahwa kalau Reza gagal ya nggak usah terlalu sesungguhnya bukan kesalahan dia sendiri, tapi itu teamwork, manajemen. Ya saya kira Reza juga kewalahan mengelola manajemennya sendiri, apalagi sambil ngurusin dirinya lalu mengurusin orang lain. Dia punya ide, tapi energi untuk mengerjakan ide-ide itu kan harus dibantu oleh teamwork, harus ada think tank, ada tim kreatif. Itu terjadi di Slank sama di Dewa 19. Ya Slank melahirkan sejumlah nama, kita kenal nama-nama itu. Tapi apakah mereka lebih besar dari Slank? Nggak pernah. Lalu Dewa 19 sama, semua nama dibuat Ahmad Dhani di bawah manajemen Republik Cinta, Slank di bawah manajemen Pulau Biru Indonesia. Nggak ada yang bisa lebih besar dari Slank. Nggak ada yang bisa lebih besar dari Dewa 19. Itu menunjukkan bahwa sebuah band, sebuah nama yang populer di dunia musik belum tentu bisa melahirkan bintang. Jadi karena bintang itu memang jatuh dari langit, bukan dari tangan manusia. Nah, Mas, sekarang Reza hadir kembali dengan mungkin viralnya menceritakan masa lalunya dia, kesedihannya dia, mungkin masa terpuruknya dia gitu. Nah, ada juga bahkan yang hadir beberapa yang mengaku sebagai korban untuk karena tipu daya daripada Reza Herlambang pada masanya gitu. Nah ini bagaimana Mas melihatnya sendiri dengan dia menjual kesedihannya,
ke sekarang ini masyarakat melihatnya kayak yang merasa iba atau gimana? Mas sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Ya, saya beberapa kali berusaha untuk komunikasi dengan Reza, tapi ya karena kesibukan belum sempat. Saya sebetulnya ingin melihat secara lebih dalam ya, lebih dekat. Kenapa tiba-tiba dia muncul dan menceritakan kesedihannya? Karena saya sendiri tahu kehidupan keluarganya yang jatuh, gitu ya, yang tadinya tinggi jatuh karena rumah kita deketan di daerah Pancoran Jakarta Selatan, jadi cukup tahulah perubahan yang drastis itu. Tapi kemudian nggak tahu apa penyebab semua itu, dan saat ini tiba-tiba dia menceritakan itu. Buat saya itu normal, wajar aja dalam industri hiburan. Cerita yang selalu ditunggu sama penggemar itu adalah cerita yang tidak pernah disampaikan oleh orang lain. Jadi, dan ya kalau beberapa penelitian dalam konteks industri hiburan di dunia, ya seluruh dunia itu menyukai cerita-cerita yang sedih. Jadi sad story gitu ya. Jadi Reza muncul dengan kesedihan yang mengejutkan banyak orang. Nah, kalau saya sendiri sih nggak terkejut karena emang tahu cerita tentang orang tuanya jatuh. Nah, itu membuktikan bahwa industri hiburan kita hari ini, walaupun sudah di era digital, itu masih membutuhkan cerita-cerita yang berkaitan dengan drama keluarga, kehidupan yang menyedihkan, masa lalu yang pahit, dan sebagainya. Nah, dulu Reza ketika muncul pertama kali, kan nggak ada cerita sedih itu. Malah yang disampaikan ke publik itu, yang dipamerkan adalah dia lahir dari keluarga kaya raya, dengan segala macam fasilitasnya, tapi memiliki kemampuan nyanyi yang baik. Dan masyarakat juga menyukai. Jadi kehidupan yang kaya banget, yang sultan banget, dengan kehidupan yang terpuruk banget itu ekstrim ya, itu disukai oleh masyarakat. Apakah Reza sengaja melakukan ini atau tim yang bekerja di belakangnya? Walau alam, saya belum mengkonfirmasi itu. Tapi apapun itu, apakah ini normally gara-gara Reza diwawancara oleh Ferdi Eleman, kayaknya semua terkuat. Nah, kenapa Reza bisa menceritakan itu ke Ferdi? Ya, Ferdi pasti tahu cerita tentang Reza. Dan menurut saya, Ferdi berhasil mengungkapkan latar belakang Reza Herlambang yang udah terpuruk itu. Beberapa wawancara Ferdi dengan narasumber, ya Ferdi layaknya jurnalis ya. Dia berhasil mengungkapkan apa yang sangat dalam dari sosok publik figur. Dan ya saya kira Reza terpancing untuk bercerita banyak, walaupun dia nggak sengaja. Tapi ya saya juga nggak bisa mengkonfirmasi apakah itu karena suksesnya Ferdi Eleman dalam podcastnya, atau karena emang Reza niat ketemu Ferdi untuk menceritakan itu. Buat saya dua-duanya disukai oleh publik. Nggak peduli gimana teknisnya, tapi menceritakan tentang kesedihan itu disukai sama masyarakat. Faktanya memang ya dia terpuruk, bukan cerita yang dibuat-buat ya. Jadi original story-nya Reza itu menarik buat masyarakat Indonesia. Okay. Dan tiba-tiba semua orang mewawancarai dia, termasuk acara kita ini kan. Oke, Mas. Mungkin dengan adanya kasus yang mungkin hadir banyak yang mengaku dirugikan, merasa ditipu gitu. Kedepannya karir Reza sendiri buat Mas Budi seperti apa nih? Apakah dia akan muncul dan menjadi bintang kembali atau redup aja setelah kasusnya ini atau gimana? Lepas dari ada kasusnya Reza berkaitan dengan manajemen dia yang menjanjikan mengorbitkan nama beberapa artis, tapi kemudian gagal. Ada one prestasi, ada beberapa janji-janji yang tidak dipenuhi. Walau alam itu soal teknis dalam sebuah manajemen keartisan. Tetapi kalau pertanyaannya apakah Reza setelah 10 tahun menghilang
tiba-tiba muncul akan boom lagi, akan dikenal lagi oleh masyarakat? Tergantung. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah apakah lagu yang dia nyanyikan pas sesuai dengan selera masyarakat Indonesia hari ini. Pecinta musik hari ini sudah jauh melampaui selera kita 10-20 tahun yang lalu apalagi. Jadi kalau dia masih dengan cara penyajian musikal seperti 10 tahun yang lalu, pasti masyarakat selera penikmat musik kita akan jauh. Rata-rata penikmat musik itu kan umurnya 15-34 tahun. Data terbaru 2022 kemarin, itu jumlahnya ada sekitar 64% jumlah usia yang mereka 90% ada di media sosial. Dan itulah penikmat musik kita hari ini. Apakah Reza bisa menulis lagu untuk anak-anak yang umur 15-35 tahun? Kalau lihat usianya sih bisa, dia masih 40-an ya. Jadi dia bisa turun lah ke 10 tahun yang lalu. Dia bisa naik ke 10 tahun yang saat ini gitu. Tapi ya, itu lagi berpulang kepada kemampuan musikalitas dia. Saya belum lihat seperti apa perkembangannya, karena beberapa kegiatan musik yang dia lakukan saja terpuruk itu tidak semuanya berhasil. Banyak yang kita tidak dengar, apalagi kita nikmati musiknya. Jadi Reza harus kerja keras. Nggak cukup. Sad story ini kan buat orang ingat dia lagi. Mengingat nama Reza Herlambang itu satu hal, tapi membuat karya lagu yang disukai masyarakat itu hal lain. Jadi nggak bisa disamain. Dia sekarang ini dikenal lagi, diingat lagi, jadi populer, ya. Tapi apakah lagunya akan disukai masyarakat, dibeli, lalu kemudian jadi happening lagi, booming lagi? Belum tentu. Nama besar yang masih eksis hari ini aja ketika bikin lagu baru, belum tentu dikenal orang. Beberapa waktu lalu Once ngeluarin single, belum bisa tuh ngalahin lagu Dialovan misalnya, atau beberapa nama lain. Tompi ngeluarin lagu, ini penyanyi-penyanyi solo. Terus siapa? Si Sandi Sandoro ngeluarin lagu. Nah itu setahu saya saat ini beberapa 2-3 tahun terakhir yang ngeluarin single di era COVID itu yang sukses itu ya kalau cowok ya ini si siapa, Tulus. Selain itu belum ada yang bunyi. Jadi ya Reza sangat bekerja keras, harus bekerja keras untuk pencapaian yang baru. Jadi bukan karena cerita sedih itu. Cerita sedih nggak berarti apa-apa. Cerita sedih itu hanya satu hal. Tapi membuat lagu disukai banyak orang, kemudian dibeli.